selamat datang di video presentasi sejarah kelompok 2 10 4. Selamat menonton. Oke, sebelum ke materi, perkenalan anggota terlebih dahulu ya. Anggota kelompok 2 10 4 ada Adinda Syafira Mutiara, Eksa Raka Pratama, Elda Daltafika, dan Fiona Aulia Ichara. Materi di video presentasi kali ini mengenai sejarah kerajaan Tarumanegara. Sejarah kerajaan Tarumanegara mulai dari sejarah berdirinya kerajaan, kehidupan sosial dan politik kerajaan, puncak kejayaan dan kehidupan ekonomi kerajaan, pasca kepemimpinan Raja Purnawarman, prasasti mengenai sejarah kerajaan, dan masa keruntuhan kerajaan. Dimulai dari sejarah berdirinya kerajaan Tarumanegara. Dalam catatan sejarah, kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman pada tahun 358 sampai 382 Masehi di tepi Sungai Citarum yang sekarang masuk ke wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Raja Jaya Singawarman adalah seorang maharesi atau pendeta yang berasal dari India, tepatnya dari daerah Salankayana. Raja Jaya Singawarman mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan kerajaan Magadha. Saat tiba di Jawa Barat, Raja Jaya Singawarman meminta izin kepada Raja Dewawarman VIII, Raja Kerajaan Salakanegara yang berkuasa masa itu, untuk membuka permukiman baru. Setelah mendapatkan persetujuan, Raja Jaya Singawarman pun membangun kerajaan Tarumanegara. Nama tersebut berasal dari dua kata, yaitu Taruma dan Nagara. Nagara memiliki arti kerajaan atau negara, sementara Taruma atau Nila diambil dari nama Sungai Citarum yang membelah Jawa Barat. Disesuaikan dengan letak kerajaan Tarumanegara berada di tepi Sungai Citarum. Dalam sejarah kerajaan Tarumanegara disebutkan bahwa kerajaan ini menjadi kerajaan bercorak Hindu-Buddha kedua terbesar di Indonesia. Kehidupan sosial dan politik kerajaan Tarumanegara. Kehidupan sosial dan politik kerajaan Tarumanegara terbilang maju. Hal ini terlihat dari daerah kekuasaannya yang sangat luas. Daerah kekuasaan kerajaan Tarumanegara meliputi Banten sampai Cirebon. Sejak berdiri, kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan sebanyak 3 generasi. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keemasan saat dipimpin oleh Raja Tarumanegara ketiga, yaitu Raja Purnawarman. Keberadaan kerajaan Tarumanegara ini pernah tercatat dalam berita dari kerajaan Tiongkok. Dalam berita tersebut dikatakan bahwa kerajaan Tolomo atau Tarumanegara pernah mengirimkan utusan mereka ke Tiongkok pada tahun 528, 538, dan 666 Masehi untuk kunjungan persahabatan. Kabar lainnya mengenai kerajaan Tarumanegara datang dari Gunawarman, seorang pendeta dari Kashmir yang mengatakan bahwa agama yang dianut rakyat Tarumanegara adalah Hindu. Raja Jaya Singawarman meninggal dan dimakamkan di tepi sungai di Bekasi, tepatnya di Kali Gomati. Setelah itu, tahta kerajaan digantikan oleh putra Raja Jaya Singawarman, yaitu Darmawarman. Raja Darmawarman memerintah pada tahun 382 sampai 395 Masehi. Sayangnya, tidak ada banyak catatan mengenai raja kedua kerajaan Tarumanegara ini. Namanya hanya tercantum di naskah Wangsakerta yang menceritakan mengenai kisah-kisah kerajaan di Indonesia. Puncak kejayaan dan kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara. Nama raja dari kerajaan Tarumanegara lainnya yang tercatat dalam naskah Wangsakerta adalah Raja Purnawarman. Raja Purnawarman memerintah kerajaan Tarumanegara dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia bergelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Mahapurasa Jagatati. Kerajaan Tarumanegara mencapai puncak kejayaan saat dipimpin oleh Raja Purnawarman. Dalam sejarah kerajaan Tarumanegara tertulis, kemasyhuran kerajaan ini diabadikan dalam prasasti zaman Purnawarman mengenai dibangunnya pelabuhan dan beberapa sungai sebagai sarana perekonomian. Pada masa pemerintah Purnawarman, kerajaan Tarumanegara juga memperluas kekuasaan dengan menaklukkan raja-raja kecil di Jawa Barat. Selain itu, pemerintahan di masa Purnawarman sangat memperhatikan pemeliharaan aliran sungai, seperti pada tahun 410 Masehi. Raja Purnawarman memperbaiki Kali Gangga hingga Sungai Cisuba yang terletak di daerah Cirebon. Selain itu, di tahun 334 Saka atau 420 Masehi, Purnawarman memperindah daerah aliran Sungai Cupu
Tengku yang mengalir hingga Istana Raja. Bahkan di tahun 335 Saka atau 413 Masehi, Purnawarman memerintahkan membangun Sungai Sarasah atau Sungai Manukrawa atau sekarang lebih dikenal dengan Sungai Cimanuk. Ia juga memperbaiki aluran Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Raja di Raja Guru, kakeknya di tahun 339 Saka atau 417 Masehi. Sungai Gomati dan Sungai Chandrabaga sendiri menurut para ahli dikenal sebagai Sungai Bekasi sekarang. Terakhir, pada tahun 341 Saka atau 419 Masehi, ia juga memerintahkan untuk memperdalam Sungai Citarum yang merupakan sungai terbesar di wilayah Kerajaan Tarumanegara. Ternyata perhatian Raja Purnawarman terhadap sungai-sungai ini membawa dampak positif. Di antaranya, keberadaan sungai-sungai ini dapat memperteguh daerah-daerah yang dibangun sebagai daerah kekuasaan Kerajaan Tarumanegara. Perlu kalian ketahui, sungai pada masa itu berperan penting sebagai sarana perekonomian. Secara tidak langsung, pembangunan sungai-sungai yang dilakukan oleh Raja Purnawarman bisa membangkitkan perekonomian, pertanian, dan perdagangan pada saat itu. Pasca kepemimpinan Raja Purnawarman. Setelah Raja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lain seperti Wisnuwarman yang berkuasa di tahun 434 sampai 455 Masehi. Raja Wisnuwarman kemudian digantikan anak beliau yang bernama Indrawarman pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Setelah Raja Indrawarman turun tahta, Raja Chandramarwan menggantikan pada tahun 515 sampai 535 Masehi. Lalu dilanjutkan oleh Raja Suryawarman pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Sepeninggal Raja Suryawarman, Raja Kerajaan Tarumanegara berturut-turut adalah Raja Kertawarman 561 sampai 628 Masehi, Raja Suryawarman 628 sampai 639 Masehi, Raja Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi, Raja Nagajayawarman 640 sampai 666 Masehi, hingga raja terakhirnya adalah Raja Linggawarman yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi. Saat itu, Raja Linggawarman tidak memiliki putra. Ia hanya memiliki 2 orang putri. Putri sulung Raja Linggawarman bernama Putri Manasi. Putri Manasi menikah dengan Tarusbawa yang kelak menggantikan Linggawarman menjadi raja. Sedangkan putri bungsu Raja Linggawarman bernama Putri Soba Kancana menikah dengan Dapuntra Hyang Sri Jayanasa yang kelak menjadi pendiri kerajaan terbesar di Indonesia, Kerajaan Sriwijaya. Prasasti mengenai sejarah Kerajaan Tarumanegara. Keberadaan Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari 7 buah prasasti yang berkisah tentang sejarah Kerajaan Tarumanegara. Sebagian besar prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah Bogor, dan penamaan 7 prasasti tersebut didasarkan pada lokasi penemuan masing-masing prasasti. Kita bahas satu persatu ya. Prasasti Ciaruten. Pertama, ada prasasti Ciaruten. Pada prasasti ini terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar. Prasasti Ciaruten ini berisi Vikaranta Syavanipat Srimata Purnavarmana Tarumanagirendasya Vishnuriva Padat-Vayam. Arti dari tulisan tersebut adalah: inilah sepasang telapak kaki yang seperti kaki Dewa Wisnu. Ialah telapak yang mulia Sang Purnawarman, raja di negeri Taruma, raja yang gagah berani di dunia. Bekas telapak kaki prasasti Ciaruten melambangkan kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti. Disebutkan bahwa kedudukan Raja Purnawarman diibaratkan Dewa Wisnu, dewa dalam kepercayaan Hindu yang bertugas memelihara alam semesta. Artinya, Raja Purnawarman dianggap sebagai penguasa sekaligus pelindung rakyat. Penggunaan cetakan telapak kaki di masa itu mungkin dimaksudkan sebagai tanda keaslian, mirip tanda tangan pada zaman sekarang. Prasasti Kebon Kopi. Kemudian, tidak jauh dari prasasti Ciaruten
Ada juga prasasti kebun kopi yang ditemukan di perkebunan kopi di Kampung Muara Hilir, Bogor. Isi prasasti kebun kopi ini adalah tulisan huruf Palawa dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Kalimat yang tercetak pada prasasti kebun kopi adalah Jaya Pisalasya, Tarumendrasya, Hastinah Arwaitabasya, Pibatidam, Padadayayam. Arti dari kalimat tersebut adalah di tempat ini, di sini kelihatannya terdapat gambar sepasang telapak kaki yang mirip dengan Airawata, gajah yang sangat kuat, penguasa di Taruma atau lebih dikenal Tarumanegara dan kejayaan kerajaan. Airawata sendiri adalah gajah kendaraan Dewa Indra, Dewa Cuaca, dan Raja Khayalan. Prasasti Jambu. Prasasti ketiga adalah Prasasti Jambu yang ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasir, Koleyakak, Bogor. Isi prasasti ini adalah tapak kaki Sri Purnawarman, Raja Tarumanagara, baginda termasyhur, gagah berani, jujur, dan setia menjalankan tugas. Prasasti Cidang Hiang. Prasasti keempat adalah Prasasti Cidang Hiang atau Prasasti Lebak. Prasasti ini ditemukan di tepi sungai Cidang Hiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten pada tahun 1947. Prasasti ini berisi 2 baris kalimat yang berbentuk puisi yang ditulis dengan huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Isi prasasti ini mengagung-agungkan keberanian Raja Purnawarman. Prasasti Pasir Awi. Prasasti kelima adalah Prasasti Pasir Awi yang ditemukan di Pasir Awi, Bogor. Namun, sayangnya prasasti ini belum bisa dibaca oleh para ahli. Jadi kita belum bisa tahu apa isi dari Prasasti Awi ini. Prasasti Muara Cianten. Selain Prasasti Pasir Awi, ada juga Prasasti Muara Cianten yang belum bisa dibaca oleh para ahli. Prasasti keenam ini ditemukan di tepi sungai Cisadane. Prasasti Tugu. Terakhir, ada Prasasti Tugu. Prasasti ini menjadi prasasti terpenting dan terpanjang dari Raja Purnawarman, yang waktu itu sudah bertahta selama 22 tahun. Dalam prasasti ini disebutkan mengenai pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak. 6.112 tombak itu setara 11 km. Aliran air itu diberi nama Gomati yang dibandun dalam waktu 21 hari. Sejarah Kerajaan Tarumanagara menyebutkan kerajaan ini memiliki daerah kekuasaan yang luas dan makmur. Masa keruntuhan Kerajaan Tarumanagara. Dari ketujuh prasasti tersebut, kita bisa menyimpulkan kalau waktu itu di Jawa Barat sudah ada kerajaan yang besar dan makmur, yaitu Kerajaan Tarumanagara. Namun, sayangnya kejayaan Kerajaan Tarumanagara mulai mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Dalam catatan sejarah Kerajaan Tarumanagara, salah satu contoh kemunduran yang terjadi saat itu adalah pemberian wewenang pemerintahan sendiri atau otonomi kepada raja-raja bawahan yang diberikan oleh raja-raja sebelumnya. Karena tidak disertai hubungan dan pengawasan yang baik, para raja bawahan merasa tidak terlindungi dan tidak diawasi oleh Kerajaan Tarumanagara. Selain itu, pada masa itu juga muncul kerajaan pesaing Tarumanagara yang sedang naik daun, yaitu Kerajaan Galuh, yang menimbulkan terjadinya pemberontakan. Hingga akhirnya, saat Raja Kerajaan Tarumanagara terakhir, yaitu Raja Linggawarman, tidak memiliki anak laki-laki, pamor Kerajaan Tarumanagara pun semakin merosot. Kerajaan Tarumanagara akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan, yaitu Kerajaan Sunda dan Kerajaan Galuh. Kerajaan Sunda menjadi kelanjutan Kerajaan Tarumanagara yang dipegang oleh Raja Tarusbawa menantu Raja Linggawarman. Sedangkan Kerajaan Galuh dikuasai oleh Raja Uretikandayun. Yuk latihan soal, ada 5 soal ya. Pertama, apa alasan Raja Jayasingawarman mengungsi ke Nusantara? Kedua, bagaimana kondisi perekonomian kerajaan pada saat dipimpin oleh Raja Purnawarman? Ketiga, siapakah raja terakhir yang berkuasa dari tahun 666 sampai 669 Masehi? Keempat, prasasti apakah yang terdapat gambar telapak kaki, lukisan laba-laba, dan huruf ikal melingkar? Kelima, Kerajaan Tarumanagara akhirnya pecah menjadi 2 kerajaan. Menjadi kerajaan apa sajakah itu? Jawab di kolom komentar ya.
Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kurangannya.